Saudara-saudara sekalian, mau Islam Nusantara, mau Islam radikal, Islam liberal, Islam original, Islam KTP, semuanya menjadi omong kosong kalau tidak ada tauhid gitu. Dan kalau kita belajar Islam tanpa belajar tauhid sama menjadi omong kosong, karena Islam pada dasarnya, pada intinya, isinya adalah tauhid gitu. Nah, di dalam hidup ini yang paling utama adalah tauhid. Jadi kita tidak punya pilihan sebetulnya manusia ini, kecuali tauhid itu. Kalau misalnya disodorkan kopi, disodorkan susu, Anda milih mana? Kopi, karena dia senang kopi. Kalau saya senang susu, maka akan milih susu. Tetapi dalam hidup ini, saudara, yang dihantarkan, yang disodorkan itu nggak ada pilihan, kecuali tauhid itu. Cuma bedanya Anda mau ngaku atau enggak gitu. Sebetulnya harus mengaku gitu. Kalau tidak mengaku, itu pun tidak mengaku dalam tanda kutip. Jadi sebetulnya orang yang ateis itu tidak ada. Orang yang bisa ateis atau orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Nggak ada di belahan dunia manapun, sebetulnya tidak ada seorang manusia yang ateis. Itu mah gaya-gayaan aja, saudara. Sok aja. Kenapa? Ya karena di dalam setiap diri manusia itu sudah ada Al-Qur'annya. Kan Al-Qur'an itu ada di alam semesta, ada di dalam mushaf, dan ada di dalam diri manusia. Jadi tidak mungkin seseorang bisa ateis atau menjadi ateis, kecuali itu dalam proses aja pencaharian gitu. Ya istilah nama orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan, itu proses hidup lah gitu, proses hidup. Ya, jadi sebelum kita mengenal tauhid kan kita menjalani hal-hal yang lain, menjalani hidup ini. Nah, mau tidak mau nanti akan bersinggungan dengan itu. Karena di alam semesta ini tidak ada satu ruang pun, tidak ada satu detik pun yang terlewat kecuali tauhid itu. Keseluruhannya berkaitan. Seluruh ciptaannya satu sama lain itu berkaitan. Dan manusia sepintar apapun, se-scientific apapun, sejago apapun, mau bisa setengah jago lah. Reka mana coba? Sekarang saya tanya, Anda mau kemana? Dan asal dari mana gitu? Maknya asalnya dari liang cocopet kan ente. Ya. Terus kalau sudah meninggal kemana gitu? Kan maknya Kacisaheum atau Kakosambi kan enggak. Asal dari mana, bade mulih ke mana? Pulang ke mana gitu. Dan kalau kita kan berasal dari Allah kan akan kembali kepada Allah. Oh iya. Makanya kembali ke Cicaheum, benar tuh. Ya. Ini saya ditemani sama orang Australia, orang Australia kan? Karena kamari mah orang Rusia tayu jadi orang Australia. Australia belah mana? Sakarepmu belah mana we teu nyaho. Bukan nama jauh ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya, saudara sekalian, gini, bukan saya sok pintar atau apa, ini kan saling mengingatkan. Kan saya udah tua, gitu ya. Sekarang mau apa sekarang, mau ngejago apa gitu. Kalau anak muda sih masih wajar lah, sedikit-sedikit wajar lah. Tapi sesungguhnya kalau orang muda itu bertauhidnya oke, wah udah lah. Kalau dia jadi pemimpin oke. Kalau dia jadi ilmuwan oke. Kalau dasarnya itu udah kuat, maka saya ingatkan ke orang-orang
terutama rekan-rekan saya gitu ya, yang seangkatan ini, untuk kembali mengingatkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya tauhid ini, tentang belajar tauhid ini lebih awal lagi gitu. Karena mensakola mah ngandalkeun sakola udahlah gitu ya. Jadi tauhid ini di dalam kehidupan sehari-hari harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Keyakinan kepada Allah, geus jang, geus nih gitu. Tong khawatir, tong salempang. Masalah pasti Allah ini ngasih makan. Pasti Allah ini memelihara kita gitu. Nah, ditanamkan kepada anak-anak kita ini tentang Allah ini, eksistensinya, keberadaannya itu diperkenalkan terus-terusan. Luar biasa. Karena nanti bukan hanya di dalam maksud saya, nanti pengaruhnya akan beda di dalam cara berpikir. Kalau dia seorang pedagang, kalau melibatkan ada Allah di dalamnya, akan beda dengan pedagang yang curang gitu kan. Kalau dia seorang pemimpin atau pejabat gitu, kalau di dalamnya ada tauhid, ya tertanam Allah itu, ya pasti akan lebih bijaksana, akan lebih pokoknya akan lebih rendah diri, moal ngajago gitu nya, abong-abong gitu kan, moal menghargai. Karena nanti dari tauhid ini itu akan muncul akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Akhlak itu pasti baik ya gitu. Jadi akhlak ini perilaku atau perbuatan atau budi pekerti gitu. Atau bagaimana cara kita ini merespon sesuatu gitu. Memperlakukan sesuatu. Nah, itu akhlak gitu. Memperlakukan seekor kucing gitu kan, itu akan beda dengan memperlakukan seorang anak kecil misalnya. Nah, ini menyangkut akhlak. Akhlak yang bagus pasti tauhidnya ya bagus lah, karena itu berkorelasi. Jadi tidak berdiri sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari ada perbuatan-perbuatan kita yang salah ya, karena manusia ini suka salah dan kadang-kadang juga suka ngajago. Nah, itu berarti kaji lagi, kita belajar lagi tentang tauhid, karena tauhidnya bisa jadi masih lemah atau masih level-level rendah lah gitu. Mungkin begitu ya Pak Dono ya, menurut saya ini loh. Saya bukan ngajarin tapi ngingetin gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Anda seorang yang diusir di rumah kos misalnya, misalnya gitu ya, diusir di rumah kos atau di kontrakan gitu, sok bisa Anda pindah ke tempat kos yang lain, bisa pindah ke kosan yang lain, ke kontrakan yang lain, banyak pilihan. Tapi lamun diusir ku Allah di dunia ini, sok reka mana Anda? Hese cek kurang diusir, cek Allah teh, sok mau kemana kita? Lompat kemana? Erek ka Mars gitunya, erek nyewa, erek nyewa naon teh? Naon eta teh? Kapal eta teh, pesawat ruang ka ruang angkasa, anu bogana Allah gitunya. Erek metaverse, erek universe, kabeh punyaan Allah. Erek ka galaksi mana misalnya, erek entong di bumi misalnya, ka mananya euy, ka bulan. Ya misalnya, nggak bisa, kita tidak akan lepas dari Allah ini. Maka sudahlah, kata saya malah sama Allah, udah Allah itu gimana ya, kita manut sajalah, udah. Bahkan kalau kita dikasih sesuatu tanpa harus mengerti gitu ya, kita harus bersyukur dulu lah, cek saya mah. Alhamdulillah temenang duit poe ayeuna gitu. Kalau seorang pedagang ya, udah alhamdulillah dulu lah gitu. Karena itu pasti bagus daripada ngarasula ya kan, mengeluh terus-terusan gitu kan. Bersyukur dulu lah. Nanti
mengeluhnya boleh, tapi kan tetap bersyukur lagi. Ngarasulahnya saeutik lah boleh, tapi sadar lagi gitu. Jangan Ya. terlalu mengeluh. Jadi jangan larut gitu ya. Bisa jadi rezeki yang diberikan pada saat itu pas rezeki yang paling baik, bisa jadi seperti itu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali lagi, kalau sekarang kita belajar kemana nih? Belajar kemana ya? Kepada orang atau kepada siapa gitu? Kalau tidak membesarkan Allah mah, sudahlah gitu. Jadi yang utama itu Allah, nomor satu itu Allah, ya. Karena Allah itu kan juga Esa, Allah itu tunggal lah gitu ya, cuma satu. Bahkan kalau nggak ada angka itu pun nggak berlaku bagi Allah. Jadi kalau Allah itu satunya salah gitu, terus lain satu Allah mah itu lah gitu ya. Sudahlah, leburlah kita, udah nggak bisa ngapa-ngapain dengan Allah ini. Kak, kalau misalnya sekarang kita udah cukup berumur ya, cukup dengan kan sudah ngalamin macam garam ya, Iya. itu sebetulnya adalah tahapan-tahapan mengenalnya gitu. Maka mari kita kalau bisa dekati lagi Allah ini gitu. Mungkin sementara waktu ya, tahun-tahun kemarin dilupakan karena kesibukan kita kerja gitu. Tetapi kan kalau menengis bangkrut, kamana adanya. Dagang aya bangkrut, nah sok jadi pejabat aya pensiun, nah teh kamana deui gitu kan. Nah ini adalah proses manusia dalam mengenal Tuhannya. Jadi perjalanan ini ya tidak bisa menurut saya sih tidak sia-sia sebetulnya gitu ya. Jadi dalam rangka mengenal Allah itu loh sebetulnya. Cuma kebanyakan dari kita kurang menyadari gitu akan hal itu. Dan sekarang kalau jadi pedagang sebetulnya dia tuh seorang sufi yang berdagang, seorang petani, seorang seorang pengusaha atau seorang apapun gitu ya. Mereka tuh pada dasarnya sedang mencari, berproses untuk menemukan kembali jati dirinya. Berarti kalau mengenali jati dirinya berarti mengenal Tuhannya kan gitu. Betul nggak nih? Betul nggak? Betul, cina. Tapi ada yang bilang enggak ya tidak apa-apa gitu ya. Dah saya mah penting nyari duit ya, silahkan. Karena satu saat duit itu bisa nguap, ngesan gitu. Ngesan gitu. Apalagi sekarang ya kan di awal-awal abad 21 ini kan semakin merajalela paham-paham materialisme itu kan. Jadi segalanya diatur dengan uang, segalanya menjadi diuangkan karena Tuhannya adalah uang. Tapi lah menges gering sok. Da urang teh moal jag-jag terus aya geringna. Karasa. Jadi kalau kita dikasih sakit sebetulnya dikasih peringatan kepada Allah untuk kembali lagi. Untuk kembali lagi sadar bahwa ada loh yang kekuatan yang besar, yang maha besar, yang mengingatkanmu untuk bisa kembali lagi. Kalau kita misalnya bangkrutnya usaha, sebetulnya Allah mengingatkan gitu supaya kembali lagi back to Allah gitu, back to Al-Quran, back to basic gitu kan. Naon jadi gitu. Jadi itu ya, ini dalam rangka Islam originalitas gitu. Islam yang original intinya adalah Islam ajaran Muhammad yang intinya apa? Intinya adalah tauhid tadi gitu ya. Ya kita kembali lagi kan kadang-kadang juga kita jadi kalau sekarang kita mengenal bukan ke Allahnya gitu ya. Kadang-kadang ke hal-hal yang aturannya. Jadi digedein fikihnya gitu ya. Oh ini
apakah haram ini gitu. Apa hukumnya ini. Kayaknya gitu ya. Iya kan? Ya kumaha cenah ye main catur gitu kan. Bukan Allahnya yang jadi kajian, bukan ciptaan-ciptaan Allahnya yang menjadi kajian kita ini, gitu ya. Nah, sekali lagi ya saya mengingatkan ya untuk kembali lagi kepada Allah ini. Kalau kita mendekat sejengkal gitu ya, maka Allah akan menghampiri kita sedepak gitu. Kalau kita mendekat kepadanya dengan berjalan, maka Allah akan menghampiri kita dengan berlari. Kalau kita menghampiri Allah ini dengan berlari, maka Allah ini akan menghampiri kita dengan lari lebih kencang lagi, bahkan secepat kilat. Kan begitu ya, ada di hadis qudsi itu ya. Nah, jadi mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, saya mengingatkan, mari kita bergabung dengan cahaya. Karena kalau sudah bergabung, lama-lama kita akan juga bercahaya. Dan lama-lama juga kita akan jadi cahaya. Begitu ya, itu kutipan dari M. Hairun Najib loh. Oke ya, saudara-saudara sekalian, kayaknya gitu dulu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan untuk kembali lagi ke basic kita, bahwa hidup ini tidak ada pilihan kecuali tauhid. Bukan begitu saudara? Bukan. Assalamualaikum, saya Dido Gadro dan dia Dono.